Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Apa kabar? Gemini. Ketemu lagi nih sama Gemini. Luruh sore ya, agak lambat dikit, nggak apa-apa lah ya. Untuk Mei. Kita akan coba lihat bagaimana energi dari Gemini di Mei ini. Ada hal apa aja yang kemungkinan terjadi. Simak baik-baik, fokus, dan absen dulu ya. Dari kota mana, daerah mana, sedulur yang hadir. Oke, Gemini, oh Gemini. Oke, bentar ya. Kok hawanya agak anget? Ada apa ini? Wow. Oke. Tuh kan. Gemini untuk bulan Mei 2026 ini, clue yang pertama adalah tolong ya, jangan gampang emosi, dijaga emosinya jangan sampai meluap. Kayak gitu. Ya entah kenapa ya di bulan ini Gemini tuh bawaannya kayak gampang banget kesel sama orang gitu. Ya walaupun nggak sampai meledak banget sih gitu, karena Gemini kan cukup tertutup juga orangnya ya. Cuman kamu nggak bisa bohong dengan dirimu sendiri. Kamu tuh bawaannya gampang kesel gitu loh sama ya orang-orang di sekitarmu lah. Gitu. Ya. Oke, jadi itu pesan pertama, Gemini harus bisa menstabilkan dirinya. Ya, semoga kamu nggak mudah terbawa emosi, semoga kamu nggak sensitif di bulan ini. Gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, Gemini cukup tegas di bulan ini sih kalau aku ngerasa ya. Tapi ada sisi negatifnya, hati-hati dengan ego. Ya, ini penting banget ya. Hati-hati dengan ego, tolong banget dijaga egonya. Jangan terlalu tinggi, ya. Karena Gemini bulan ini juga perlu mendengarkan mungkin saran dari beberapa orang. Saran-saran dari orang-orang di sekitar kamu, Gemini. Oke? Karena bisa jadi ya, petunjuk, jawaban, ya. Atau mungkin tentang dirimu sendiri yang dirimu tuh nggak tahu, itu bisa datang melalui petunjuk dari orang di sekitar, ya. Ya semoga kamu mau mendengarkan lah saran-saran dari orang-orang yang akan muncul, gitu. Kenapa begitu? Karena ya pada faktanya manusia itu sangat sulit sekali untuk melihat diri sendiri. Untuk menyadari kekurangan diri sendiri itu sangat-sangat tidaklah mudah. Kayak gitu ya. Dan terkadang orang yang melihat kita, mereka tahu kita itu seperti apa. Kita juga perlu mendengarkan kritik atau saran dari orang agar kita ngerti, oh kondisiku seperti ini loh. Mungkin perlu berbenah, kayak gitu ya. Oke, Gemini, ada rezeki bagus di sini ya. Tapi ingat ya, rezeki bisa berbentuk apapun, bisa tentang kebahagiaan batin. Ya, kebahagiaan batin ini bisa tentang mungkin seseorang, ya, atau mungkin surprise dari pasangan gitu. Ya, perasaan gitu, bisa tentang itu. Bisa juga tentang kesehatan. Ya, semoga juga tentang uang. Amin ya. Amin ya robbal alamin gitu. Karena jujur sih untuk awal bulan tanggal 1 sampai 15 ya, sampai pertengahan bulan ini secara rezekinya bagus Gemini ya. Ya rezekinya bagus tapi balik ke orangnya lagi ya. Sebagus apapun rezekinya kalau mageran ya aduh piye sih gitu ya. Dising jangan mager-mageran. Cewer nanti kamu. Ya ingat ya, kamu sangat butuh duit. Jadi bulan ini memang kamu harus bergerak.
Kamu harus melawan rasa malasmu gitu. Ya, karena peluangnya bagus gitu, banyak peluang bagus, energinya juga bagus. Selama kamu mau bergerak, selama kamu mau keluar, selama kamu mau berkomunikasi, ya insya Allah lah rezekinya tuh, waduh, datang dari arah tak disangka-sangka. Tapi, nah, tentang Gemini sendiri, ini agak oleng, gitu. Ya, mood swingnya nih, aduh, Gemini tuh kadang nyebelin ya, nyebelinnya gini nih, misalkan ya, tak kasih ilustrasi nih. Gemini sedang jalan sama seseorang ya, ini Gemininya nih. Gemini nanya nih, kita belok kanan atau kiri ya? Kayaknya kanan bagus deh. Oke, kita ke kanan. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba ke kiri. Sama halnya dengan mungkin minta masukan, kita makan apa ya hari ini, bakso atau nasi goreng nih? Kayaknya nasi goreng enak deh. Ini Gemini kayak gitu tuh. Hitungan detik berubah, tiba-tiba mampirnya ke warung bakso. Kocak sih, tapi ngeselin gitu. Ya, ingat ya, itu ilustrasi tentang mood swing lah. Hati-hati. Karena Gemini angin-anginan juga nih bulan ini. Ya walaupun secara kondisi kamu tuh nggak buruk-buruk banget ya. Karena banyak juga hal positifnya, rezekinya juga terasa lebih enak ya. Tapi juga pengeluarannya juga lumayan gitu kan. Kenapa? Karena Gemini di bulan ini, geremnya gini loh. Sangat mudah sekali kesemsem nih sama barang-barang tertentu. Ya wajar sih, kalian tahu kan Gemini hobinya shopping. Dopamin dari Gemini adalah shopping. Gitu. Pasal 1 belanja, pasal 2 ya belanja lagi, pasal 3 shopping. Ya nih pasal yang keempat nih ya, ini yang penting nih. Balik ke belanja lagi gitu. Ya wis lara bobo, karena sesuai karena rezekinya lagi bagus gitu. Kadang kalau lagi gabut belanja ya gitulah Gemini gitu ya. Karepmu dhewe lah pokoknya. Duit-duitmu ya pergunakan dengan sebijak mungkin. Selama itu membuat kamu happy, selama itu nggak merugikan dirimu sendiri, it's okay. Loss, ya kan? Kenapa? Karena Gemini pintar cari duit kok, wajar dong, gitu. Oke, lanjut lagi. Akan tetapi di sini ada sisi lain juga. Ya, pengeluaran kepada keluarga atau mungkin pasanganmu sendiri. Dari dulu mah gitu-gitu aja sih Gemini ya energinya tuh. Nggak jauh-jauh lah pengeluarannya tuh. Kalau nggak masalah gabut, ke pasangan atau orang terdekat, keluarga. Gitu. Karena Gemini nggak bisaan. Serius, Gemini tuh orangnya asik loh sebenarnya. Gemini tuh kalau udah kenal ya, udah deket nih sama orang gitu. Dia udah percaya nih, apalagi ini saudara menurut Gemini baik ya. Lu datang ke rumah Gemini ya, semuanya dikasih tuh. Bila perlu ya genteng ya, toilet mungkin dikasih semuanya tuh, cat-cat tembok tuh bisa dikelotok, kasih lah tuh. Gemini tuh gitu, loyal. Tapi dengan orang yang bener-bener menurut Gemini baik sih. Gemini tuh nggak pelit sih orangnya gitu. Nggak pelit, pinter juga cari duit. Pinter juga ngebuat orang ngeluarin duit. Bola kadang Gemini. Dulu aku ngereading Gemini tuh selalu hawanya tuh bingung ya. Bingungnya gini. Ketika ada hal negatif datang nih, atau energi negatif ya. Ini hawanya sedih nih. Tapi batinku tuh kayak nggak percaya. Kalau Gemini tuh sedih tuh nggak percaya gitu. Kenapa? Sedih nih. Tunggu aja 2 jam, 3 jam. Pasti senyum lagi dia. Happy lagi. Ya gitulah karena angin-anginan tadi sih. Lanjut ya. Ada lagi berbunga-bunga dengan seseorang di sini Gemini. Oke. Siapa yang lagi berbunga-bunga dengan seseorang di bulan ini ya, semoga. Tapi ya gini sih. Gemini, saya to the point di sini ya untuk masalah asmara. Ya, ini bisa tentang asmara, bisa tentang seseorang. Poinnya adalah 1, Gemini, tolong jangan terlalu menggunakan perasaan. Serius. Oke. Walaupun kamu ya gini sih, kadang tuh Gemini
Gemini itu karena modelnya nggak bisaan tadi loh, itu suka banget dimanfaatin orang. Renungin sendirilah, berapa kali coba kamu dimanfaatin orang. Dan kalau sudah Gemini itu terjebak ya dengan seseorang yang menurut Gemini baik, itu Gemini itu susah keluar gitu. Oke, itu ya petunjuknya. Dan Gemini, kamu bulan ini juga harus tegas dan berani untuk mengatakan tidak. Gitu. Jangan apa-apa iya, nggak boleh. Dan juga Gemini lu harus ngomong. Kalau lu butuh bantuan ngomong, termasuk dengan pasanganmu. Ya walaupun pada akhirnya dia ngedumel, biarin. Lu butuh apa ngomong, minta bantuan ngomong. Jangan bawa pikul sendiri. Inilah yang kadang tuh miris ya. Gemini kelihatan begitu bersinar di luar sana. Dibantah banyak orang, ya tahu sendirilah ya. Namanya juga Gemini gitu kan. Seberat apapun masalah Gemini itu pasti nggak kelihatan lah. Gitu. Tapi itu tadi Gemini kayak memikul beban sendiri di bulan ini. Dan juga saya tuh the point lagi di sini Gemini. Tapi ingat ya, ini yang akan kubahas ini sesuatu yang perlu disaring benar-benar ya. Dan tidak semua Gemini dalam posisi yang kubahas satu ini. Ini tentang sihir. Paham? Sesuaikan situasi kamu masing-masing. Kalau bulan ini kamu mengalami banyak kejanggalan, keanehan, hal-hal yang sulit kamu jelaskan dengan akal sehatmu, ya ini ada kaitan dengan namanya sihir. Oke? Ya walaupun banyak di antara Gemini yang mungkin sihir nggak ada sih, guna-guna nggak ada loh, gini, ya Allah, ya itu urusan masing-masing gitu loh. Lu percaya dan tidak tuh hakmu, urusanmu gitu ya. Gitu. Karena saya muslim, saya menyembah yang gaib dan saya yakin bahwa sihir itu ada. Di Alkitab juga ada. Ya, di kitab-kitab agama juga sudah ada dijelaskan. Itu nyata dan memang ada. Tapi cara kerjanya itu nggak seperti sinetron yang pakai jurus tangtung jos gitu. Nggak kayak gitu. Sihir itu sifatnya halus sekali, makanya susah dicerna gitu loh. Kadang apa yang terjadi itu sangat berkaitan dengan hal yang logis. Ya, tapi sekali lagi, lu nggak usah takut tentang itu. Gitu, karena kamu bisa ngelawan itu semua dengan apa? Keyakinanmu. Karena ini bagian dari ujian ya. Ketika kamu mendapatkan ujian sihir, ya, atau orang toksik jahat lah. Ada orang jahat yang menyihir, yang ngirim sihir ke kamu atau keluarga kamu misalkan. Itu suatu ujian. Ya. Dan itu hal yang positif. Positifnya adalah dengan adanya situasi seperti itu, aku yakin kamu pasti teriaknya kepada siapa kalau bukan kepada Tuhanmu. Pada akhirnya, kamu bisa rajin ibadah. Kamu lebih dekat dengan Tuhanmu. Ya, kalau kamu bisa menerapkan prinsip itu dalam hidupmu, maka makhluk yang dikirim untuk mengganggu ya atau sihir itu sendiri ini pusing nanti, hantunya ini pusing gitu, jinnya ini pusing, ini diganggu kok malah ketawa gitu. Ya, kok diganggu kok malah seneng gitu loh, ilustrasinya itu gitu. Oke, tapi ingat ya, penjelasan tentang itu tadi perlu disaring, perlu dicerna, karena mau gimana pun ya hal-hal seperti ini tak semudah itu untuk dikait-kaitkan, nggak bisa. Jangan dikit-dikit sihir, jangan dikit-dikit gaib, no nggak bisa. Oke. Memang harus benar-benar diamati secara pelan dalam situasi seperti ini. Jelas ya? Lanjut lagi. Kita lanjutkan lagi. Oke, untuk masalah karir sih, sebenarnya karirmu bagus, cuman aku ngerasa kamu kayak nggak nyaman di lingkungan kerjamu gitu. Ini agak rumit sebenarnya, tapi di sini ada sedikit petunjuk ya. Coba ngerenung dulu ya. Jika kamu dalam kondisi karir terasa capek wajar lah, namanya juga kerja. Maksudnya itu perasaanmu tuh kayak nggak tenang gitu, nggak nyaman, bawaannya itu boring gitu. Padahal logikanya ya, kita kalau nggak kerja sakitnya minta ampun loh, logikanya gitu ya. Lu dapat kerjaan, lu kerja hari ini, tapi batinmu nggak happy. Why?
Kan dengan itu semua. Ini bisa juga tentang pola, ya. Pola berpikir yang kebiasaan insecure, nggak percaya diri, ya suka berpikir negatif, gitu. Karena di sini ada beberapa Gemini yang dikendalikan oleh pikiran negatif, dan ini pola yang sudah lama, gitu. Makanya jangan suka ngeluh, gitu. Ya, bukan berarti nggak boleh. Ngeluh tuh wajar, tapi kalau tiap hari keseringan ngeluh, inilah hasilnya. Ngebentuk suatu energi, itu loh yang nggak diinginkan. Oke? Jadi dipahami ya Gemini ya. Kamu bulan ini memang butuh namanya dorongan diri yang sangat kuat ya, untuk terus aktif, untuk terus kerja, untuk terus berkarya ya. Selama kamu nggak melakukan kesalahan dalam dunia kerja itu, ya kamu jalanin dulu kerjaan tersebut. Karena logikanya kita semua butuh duit, kamu juga butuh jajan, kamu butuh belanja, butuh shopping ya. Kalau kamu ngerasa nggak semangat kerja aku mas, kok bawaannya loyo ya, kok mager ya, kok ngantuk gitu misalnya. Satu, perhatikan secara fisik. Mungkin ada gangguan fisik, atau mungkin fisikmu itu yang harusnya istirahat, minta istirahat, tapi kamu malah asik nontonin video misalkan. Ya, masa sibuk main handphone padahal fisikmu butuh istirahat. Ada juga tentang lelah batin, lelahnya otak. Perhatikan fisik dulu deh, dari fisik dulu. Fisikmu mungkin butuh kesehatan, mungkin ada yang sakit dalam tubuhmu, sehingga bisa membuat situasi seperti itu. Atau mungkin tentang tidur juga nih. Ya memang sih bulan ini banyak Gemini yang susah tidur ya kayaknya. Oke. Jadi kalau mengenai susah tidur, kamu bisa searching nanti. Ya banyak itu cara yang mengajarkan biar bisa tidur gimana. Yang penting perhatikan tentang fisikmu, perhatikan dengan pola pikirmu, kemudian apa yang harus kamu lakukan? Meditasi. Ini penting. Karena kamu butuh ini, kamu butuh pondasi spiritual yang kuat. Ya, karena di sini juga ada kaitan dengan masalah sihir tadi. Nah, jika pondasi spiritual kamu ini kuat ya, kedekatan diri kamu dengan Tuhanmu bisa kamu jaga, kamu akan terlindungi kok. Ini akan balik mentah nanti kepada orang-orang yang zolim itu. Serius, ya. Oke, Gemini. Oke, Gemini, ada satu hal lagi ya. Jika saat ini, detik ini, kamu mendengarkan readingan di sini, terus kamu dalam kondisi nggak bisa lupa dengan seseorang, dan ini sangat aneh. Mungkin orang ini belum lama kamu kenal, mungkin kamu juga belum lama dekat, atau mungkin belum lama jadian misalkan ya. Entah kenapa, kalau kamu jauh dari dia, kayak selalu kebayang wajahnya. Gelisah, bawaannya tuh kangen berat. Gelisah, kangen berat, suka kebayang wajahnya. Dan juga mungkin ya sedikit sih masuk ke alam mimpi. Ada beberapa yang masuk ke alam mimpi gitu. Ada apa dengan ini semua? Ya logikanya lah kalau oke, ini bisa dibahas secara logis, ya bisa gitu. Mungkin bisa tentang kaitan tentang hormon, ya kan? Bisa ada kaitan dengan hormon dan sebagainya. Tapi di sini ada hal yang lain dari itu. Ya, memang sih ini 2026 ya. Hal-hal yang sifatnya metafisika, non-logika, ya kan. Ini susah dibahas gitu. Tapi ya terserah, tetap akan gue sampaikan ya. Karena segala sesuatu tetap saya kembalikan ke kamu yang mendengarkan ini gitu. Jika kamu ya dalam kondisi yang kubahas tadi, satu, tolong meditasi. Tolonglah berzikir. Siapkan garam ketika kamu selesai sembahyang, duduklah, bersila, sediakan garam dan air secukupnya. Taruh di depanmu, berzikirlah, bermeditasilah. Jika selesai, tiuplah ke dalam gelas itu, kemudian berdoa. Ya Tuhan, hilangkan dari segala belenggu, gangguan yang tak kami ketahui. Berdoalah dengan sungguh, dengan tulus hatimu. Minumlah air itu.
Sisa airnya bisa kamu usap-usapin tuh ke badan kamu gitu. Ke dada, perut, pinggang, pundak, ya kan? Telapak kaki, lipatan dengkul, coba deh. Itu kamu terus lakukan tiap malam kalau bisa. Dan kamu rasakan perubahannya gimana. Gitu. Ya, gitu sih. Karena agak janggal aja sih. Kayak aneh gitu loh. Tapi udahlah, saya kembalikan ke kamu lagi ya. Oke, kita masuk ke sesi lain lagi di sini. Gemini yang single, hati-hati ya. Bulan ini tuh, memang sih ada orang yang deket sama kamu, dia ingin serius, ada pembahasan tentang pernikahan, tapi entah kenapa dari kamunya itu muncul keraguan. Aneh ya kan? Ada orang, ya mungkin pasangan kamu lah, atau orang yang sedang deket gitu. Dia bahas pernikahan, yuk nikah yuk, aku mau serius sama kamu. Ini kan positif ya, tapi kenapa batinmu ragu? Itu yang perlu ditelusurin. Yaudah, kamu gak usah khawatir. Hal-hal yang kusebutkan tadi, dengan media garam tadi, kamu lakukan. Kebuka kok nanti jawaban itu. Keraguan kamu tuh akan menemukan suatu jawaban. Tapi dengan catatan, sungguh-sungguhlah. Ya, jangan cuma setengah-setengah. Totalitas kalau bisa. Bener-bener apa yang kamu lakukan tuh bener-bener kamu lakukan gitu loh. Gitu. Kemudian selanjutnya di dalam hubungan Gemini, oke. Ya, ini memang agak berat sih. Ya. Tapi vice versa, ini tentang seseorang yang berjuang seorang diri, memikul beban sendiri, punya pasangan kayak kentut gitu kan. Entah kemana-mana, cuman ada angin dan aromanya, wujudnya nggak ada gitu. Maksudnya, ada Gemini itu punya pasangan, tapi nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa diajak ngobrol. Diajak ngobrol ngalor dan ngidul gitu, sana sini nggak jelas. Jadi kayak nggak bisa diajak tektokan gitu loh. Nggak nyambung di sini. Boro-boro dewasa, diajak ngobrol serius aja nggak ketemu jalannya gitu. Dan kayak melimpahkan segala masalah tuh ke kamu. Misalkan nih kamu sama dia tuh ada masalah ngobrol ya kan. Ya udah bebannya ke kamu gitu. Dia kayak cuek, dia kayak nggak mau tahu gitu. Di sini ada rasa lelah itu. Tapi ya lagi dan lagi, Gemini sangat banyak sekali pertimbangan di bulan ini. Ya ini lebih mikirin ke keluarga, mungkin anak, atau mungkin orang tua, atau mungkin tentang kamu sendiri. Kalau kamu pergi dari dia, nanti kamu gimana, hidupnya gimana, ada banyak rasa takut itu. Nah, di balik rasa takutmu dalam suatu langkah dan keputusan, sebenarnya ada bisikan dalam hati itu, pergilah, putuslah, cerailah. Ya, jangan mau ikuti. Serius. Itu bisikan syaiton. Ya. Pokoknya tadi meditasi, itu kuncinya. Oke, agar kebuka semua ini. Karena terlalu banyak teka-teki yang dirasakan Gemini di sini. Oke. Dan ingat, jika kamu ragu dalam suatu keputusan, tandanya kamu disuruh mendalami keraguan tersebut. Kamu disuruh memahami keraguan tersebut. Rezekinya bagus, tapi cobaannya juga cukup berat. Tapi aku yakin bisa lah. Ya pasti bisa lah. Karena Gemini, kamu bukan sekali dua kali ya ngelewatin badai besar dalam perjalanan kamu ini. Sering sebenarnya. Ya udah, anggap aja di bulan ini tuh cobaan kayak kacang goreng, yang renyah, yang mudah, yang bisa kamu lalui. Kamu harus yakin dengan itu semua. Oke?
Nah, kemudian di sini tentang belajar ya. Gemini mungkin perlu kamu mengingat kembali pembelajaran-pembelajaran atau ilmu-ilmu yang kamu dapatin selama ini. Gemini harus mengasah kembali ya ilmu-ilmu yang pernah kamu pelajari. Kamu renungkan sendiri. Karena ibarat pisau, sekarang udah tumpul, kamu perlu mengasahnya. Oke. Oke. Ya, perasaan yang tidak menentu, perasaan yang buat kamu bingung, ada apa dengan ini semua? Karena apa yang kamu alami di bulan ini ada campurannya ya dengan hawa gelap tadi. Nah, hawa gelap itu ada dua hal, satu tentang sihir, yang kedua tentang pola pikir, ya, kebiasaan berpikir buruk, kayak gitu. Gemini banyak banget unek-unekmu. Oke, Gemini harus belajar untuk membuka diri dalam arti bersosialisasi, bergaul, dan belajar dari sekarang untuk memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Oke, karena ada di sini tentang kekecewaan yang sudah lalu mungkin, ya trauma lah mungkin ya. Ini harus kamu damai, kamu harus belajar berdamai dengan dirimu. Ya. Karena sebenarnya Gemini itu tahu mau kemana, mau melangkah kemana, itu sebenarnya udah tahu. Cuman muter kayak gangsing, kebelenggu gitu Gemini sekarang itu. Oke. Ya, bulan ini memang bulan hawa nafsu. Godaan hawa nafsu sangat kuat. Jadi hati-hati ya semuanya. Terutama dengan dirimu sendiri, itu yang paling penting. Semoga kamu bisa selalu stabil di bulan ini. Dan semoga kamu bisa selalu lebih dekat dengan Sang Tuhan. Dan lebih mendalami ilmu-ilmu yang mungkin selama ini kamu pelajarin. Karena banyak hal yang di luar akal sehatmu yang berdatangan di bulan ini. Ya, dan sebenarnya kamu punya banyak senjata untuk menghadapi itu semua, tapi sayang ya, ibarat pisau itu tumpul, maka asahlah. Itu pesannya. Oke, ini sih yang bisa aku bahas untuk Gemini. Ya semoga bisa sedikit menjawab kebingunganmu tentang dirimu sendiri di bulan ini. Oke, kita jumpa lagi the next time di pembahasan berikutnya. Bye-bye semua, Gemini.